Kami ada di sini berbagi hari ini semuanya karena anugerah kasih. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengar firman. Kami mohon hanya Engkau ya Roh Kudus yang berbicara kepada kami lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Setiap jiwa yang datang, yang lapar dan haus akan firman-Mu, jamalah hati kami semua. Beri kekuatan baru, sembuhkan yang sakit, hidupkan roh yang telah mati. Biarlah mukjizat Tuhan terjadi di tempat ini pada pagi hari ini. Jamah setiap hati yang hadir ya Bapa. Roh Kudus-Mu dicurahkan. Api dari surga membakar setiap hati kami, membangkitkan kami kembali ya Tuhan lewat firman. Terima kasih Yesus, dan Engkau telah menyegarkan kami dengan puji-pujian berpagi hari ini, telah menguatkan kami, memberi semangat baru bagi kami dalam pujian dan penyembahan. Haleluya, haleluya. Berkati kami Bapa, pakai hamba-Mu, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini beri tepukan tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, bawa di sana. Tidak mau buka. Tidak. Pendrive. Ini pendrive. sorry ya, saya sudah bagi tadi, tapi rupanya dia mungkin Enggak. Cari kata perspektif. Oke, puji Tuhan. Dia warna daun baru nah. Yang tepat itu tempat makan. Oke, haleluya, puji Tuhan. Pada tahun 90-an ada rebellion ya, warna hitam. Ya. Pada tahun 90-an seorang pemuda yang indah perawakannya, punya rupa, bahkan punya wanita idaman. Ya. Dia seorang pemusik yang hebat di gereja, namun kehidupannya penuh dengan hal-hal yang tidak baik, yaitu dia hisap gam, dia merokok, dia minum minuman keras. Tetapi dia juga seorang pemain bola yang sangat hebat dan digeruni oleh orang-orang yang sebaya dengan dia. Namun pada satu hari, saudara, karena dia seorang pemuda yang sangat baik hati, pada waktu dia mengunjungi rekannya, ngam-ngam pada masa itu ada pertengkaran di dalam rumah itu. Jadi pemuda yang sangat baik hati ini, dia mau menolong. Akhirnya semua orang yang punya hal itu lari, dia yang mau memisahkan mereka untuk bertengkar itu, akhirnya dia ditikam ke perut dan semua tali perutnya keluar. Dia luka parah, saudara. Akhirnya terlantar di hospital. Jadi cerita sampai di situ. Pemuda ini terluka. Tetapi pada pagi hari ini saya memperkenalkan seorang yang terluka bagi saya dan saudara, yaitu Yesus terluka. Silakan. Kita lihat di sana muka Yesus yang penuh dengan berlumuran darah. Sempena bulan April adalah bulan Paskah. Bulan di mana Yesus mengalami penderitaan yang sangat hebat, yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun di dalam dunia ini untuk orang lain kecuali Yesus. Hanya Yesus Kristus saja yang rela terluka buat orang lain. Kita baca di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Kita baca bersama. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita,
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini adalah dua ayat yang saya petik dalam kesengsaraan Tuhan Yesus yang telah dinubuatkan 750 tahun sebelum ini terjadi. Yaitu Nabi Yesaya sendiri, saudara. Kita lihat di situ. Yesaya bercakap tentang penderitaan Mesias ini yang akan dialami oleh Yesus itu jauh sebelumnya. 750 years before Christ. Keseluruhan pasal Yesaya 53 adalah gambaran penderitaan yang harus ditanggung oleh Mesias, dan itu benar-benar terjadi di dalam kitab Perjanjian Baru. Oke, kita lihat lagi. Saya ada pertanyaan, mengapa Yesus terluka? Di dalam ayat itu tadi ada 5 perkara yang saya temui. Di dalam kedua ayat itu, yang pertama, Yesus terluka karena pemberontakan kita. Kedua, Yesus terluka karena kejahatan kita. Dan yang ketiga, Yesus terluka untuk menyelamatkan kita. Dan keempat, Yesus terluka untuk menyembuhkan kita. Dan yang terakhir, Yesus terluka agar kita bertobat. Itu yang kita lihat. Jadi mari kita sama-sama perhatikan untuk 5 perkara ini. Pertama, Yesus terluka karena pemberontakan kita. Ayat 5e, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Banyak orang pada waktu Yesus ditangkap, pada waktu Yesus dipukuli dan sebagainya, waktu dia tergantung di kayu salib, orang berpikir, oh, orang ini sangat-sangat berdosa. Karena pada masa itu, saudara, orang yang disalibkan oleh orang Roma pada masa itu adalah orang yang punya kesalahan yang sangat besar, penjenayah yang hebat, penjahat yang paling teruk. Itulah yang disalibkan. Orang yang disalibkan bukan alang-alang kesengsaraannya, saudara. Dicambuk, dipukuli, dan di ujung cambuk mereka itu ada besi, ada duri yang tajam. Sekali dipukul, ditarik, maka koyak semua kulitnya. Itulah sebabnya Nabi Yesaya menggambarkan penderitaan Yesus itu dalam Yesaya 53, sehingga mukanya sudah menarik lagi. Appearance dia tidak dapat di-identify lagi. Oleh karena orang tidak dapat recognize dia sebagai Mesias, sebagai orang yang baik, seorang yang tampan, karena segala ketampanannya sudah dikoyakkan oleh pukulan-pukulan. Nah, itu yang kita lihat. Jadi dosa, apa artinya itu? Pemberontakan. Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Seterusnya, menurut Alkitab, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian. Seterusnya, untuk mencari jalan keluar, Allah memberitahu kepada orang Israel supaya mereka mempersembahkan korban penghapus dosa. Dan kedua, Tuhan menunjukkan kepada mereka supaya ada korban penebus salah. Dan seterusnya di dalam Perjanjian Baru, di mana darah perjanjian Yesus Kristus diberitakan sebagai penebus dan juru selamat bagi kita. Maka itu sebabnya kenapa kita merayakan Good Friday, kenapa ada Paskah, kenapa kita merayakan Easter, semuanya untuk mengingat tentang kebangkitan Yesus, untuk mengingatkan kematian Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Jadi pagi hari ini saya sangat-sangat senang hati karena message kami sangat-sangat berkaitan dengan puji-pujian yang dibawa anak Teri tadi, sungguh-sungguh menyentuh pasal firman Tuhan yang kita dengar juga pada pagi hari ini.
Ini adalah message Tuhan. Jangan sekali lupa, kalau kita seorang Kristen, jangan sekali kita lupakan tentang kematian Yesus. Setiap kali kita mengalami perjamuan Tuhan, kita selalu mendengar Tuhan Yesus mengingatkan kita, memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap perjamuan. Karena itu saudara, jangan kita lupa bahwa Yesus datang sebagai korban penghapus dosa, penghapus salah, menebus kita dari segala pelanggaran dan dosa kita. Seterusnya, dosa menurut Rasul Paulus adalah dalam arti keinginan daging yang ada di dalam diri kita, keadaan perseteruan kita dengan Allah karena tidak takluk kepada hukum Allah. Dan dosa menurut Rasul Yohanes adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Oke, kita maju lagi kepada yang kedua. Mengapa Yesus terluka? Yesus terluka karena kejahatan kita. Kejahatan saya dan saudara, kejahatan kamu sebagai istri, suami, anak-anak dan sebagainya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Apa yang artinya kejahatan, saudara? Ada seorang istri yang sangat jahat. Dia bilang suaminya yang paling jahat karena suaminya berselingkuh, tidur dengan perempuan lain. Akhirnya dia kelihatan sangat senang. Dia senyum-senyum, bangun pagi dia senyum. Akhirnya suaminya tanya, dia tahu saya pergi berselingkuh, kenapa dia selalu senyum? Dia bilang, baru dia tanya, hai darling, selama ini kamu tahu kan saya selalu pergi tidur dengan si Anu, ya. Tapi kamu selalu senyum, saya lihat tiap pagi. Memang, kata dia. Apa hal kamu senyum, kata suaminya. Malah tidak, saya senyum, kata dia. Setiap bangun awal pagi, tidak ada benda lain yang aku buat, katanya. Apa yang kau buat? Saya ambil gosok gigi, Bu, cuci-cuci jamban, kata dia. Dia pakai berus gigi suaminya untuk mencuci jamban. Dia senang hati. Itu dia balas suaminya karena selalu pergi tidur dengan seorang perempuan. Jadi ini kejahatan, ya? Kejahatan manusia luar biasa. Untuk mengalahkan kejahatan suaminya berselingkuh, dia berus-berus, wah bersih sangat. Itu jamban setiap pagi, dia senang hati. Tapi Tuhan Yesus bukan demikian. Kita melakukan kesalahan kepada dia diam saja. Firman Tuhan mengatakan dia seperti induk domba yang just silent. Dia terus tidak membuka mulutnya, dibawa ke pembantaian dan dia disembelihkan oleh karena saya dan saudara. Itu adalah Yesus. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi manusia, kalau hatinya sudah terluka, saudara, ada sesuatu yang dia buat kepada suaminya, ataupun istrinya, ataupun kepada orang lain. Sehingga ada istri yang simpan racun dengan minuman suaminya. Nah, ini bukan tip untuk kamu. Kalau suami berselingkuh, ya tanggung saja. Pergilah kepada Tuhan. Jangan ambil berus gigi dia, oke? Dan terus-terus jamban. Aduh, kesian dia, Pak. Oke. Nah, jadi kematian Yesus merupakan penggantian untuk kita. Dan dia mati untuk menggantikan saya dan saudara. Seharusnya kita yang harus mati di situ. Tetapi Yesus sanggup. Oke, saya yang menanggung itu untuk kamu. Dia menanggung hukuman yang adil bagi kita. Bagi setiap orang percaya kepada Yesus, dia mengambil murka Allah itu jatuh di atas kepalanya, atas nama mereka. Oke. Petrus juga menulis, dia sendiri menanggung dosa kita pada tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kamu menjadi sembuh. Itu kata Rasul Petrus. Yesus didera, Yesus dipukul, dia dipaku di kayu salib, tangannya masih berlubang paku waktu dia bangkit kepada murid-muridnya, sejahtera bagimu, dan mereka melihat ada bekas luka di tangannya, saudara. Oleh bilur-bilur Yesus itu kita semua menjadi sembuh. Saya menjadi sembuh. Kalau saya tidak menjadi sembuh, saya tidak dapat menjadi seorang hamba Tuhan di sini. Ya, mungkin saya akan mengikut hidup saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke, seterusnya kita lihat gambar ini.
Kita melihat inilah dosa kita. Kita mabuk, kita menipu, kita berzina, kita mengutuk orang lain, kita berbohong, ya, kita iri hati, kita penting diri sendiri, kita membenci orang lain, kita bergaduh, kita mencuri, kita menderhaka, kita marah, kita bercakap jahat. Itu adalah dosa-dosa kita, bahkan banyak-banyak lagi. Tetapi semua ini, saudara, ditimpahkan kepada Yesus waktu dia mati di atas kayu salib. Dan kita tidak payah pergi ke atas salib lagi untuk menanggung dosa kita, karena Yesus yang telah mengambil beban itu di atas tubuhnya di kayu salib, supaya saya dan saudara selamat. Saudara, saya pernah jumpa seorang ibu. Saya mengatakan kepadanya, "Sister," saya bilang, "saya telah baca banyak kali di dalam Google mengatakan bahwa kalau orang Muslim mati, dia pasti akan masuk ke surga. Betul kan?" Saya bilang, "Betul," kata dia. "Tetapi," kata dia, "apa yang tetapi?" Saya bilang, "ada jutaan tahun, ada ratusan juta tahun kami akan membayar hutang dosa kami dulu, baru boleh masuk ke surga." Itu adalah assignment saya Islamologi masa saya MIC dulu. Jadi saya pergi bersaksi secara real kepada orang-orang Muslim. Dan taktiknya adalah seperti itu, ya. Saya harus katakan bahwa kalau orang Muslim mati memang akan pergi ke surga. Betul atau tidak? Betul, dia bilang. Jadi saya menarik dia dan dia bercakap dengan saya, tapi ratusan tahun harus membayar dosa ini. Dosa sejak dilahirkan, katanya, di dunia ini. Kami harus menanggung pukulan, penderitaan di neraka ratusan tahun. Selepas kami membayar hutang itu, baru kami boleh pergi ke surga, katanya. Oh, kasihan sekali sih, saya bilang. Kasihan sekali. Saya dengar itu, saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup untuk didera begitu. Kena api lagi, dipukul lagi, ratusan tahun menderita. Jutaan tahun menderita di neraka. Tidak ada jalan lain, saya bilang. Hanya itu saja jalannya, katanya. Jadi saya berpikir di dalam hati saya, aduh Tuhan, kasihanilah mereka ini. Baru selepas itu dia bilang dengan saya, "Sister," kata dia, "bagaimana menurut kamu?" kata dia. Saya berkata kepada dia, menurut Injil di dalam Yohanes 14:6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 3:16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Air matanya mengalir, saudara. Air matanya mengalir. Itu menyentuh hatinya. Injil itu telah menyentuh hatinya. Walaupun dia tidak bilang kepada saya mau masuk Kristen. Tetapi saya tahu, waktu saya memandang matanya, air matanya mengalir. Injil berbicara kepada dia. Tapi dia sudah jadi hajar. Saudara, dia seorang bayi. Injil adalah kuasa Allah. Saya bilang dengan dia, kami tidak akan menanggung dosa kami sendiri, karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib itu. Dialah yang menanggung segala hukuman itu untuk kami. Kami tidak payah lagi masuk ke neraka. Kami tidak payah lagi menderita ratusan tahun di situ, saudara. Saya bilang, asal kami bilang kami percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya, dia diakui sebagai anak Allah. Jadi perjumpaan kami sampai di situ saja dulu. Oke, inilah bukti bahwa Yesus itu telah mati bagi kita di atas kayu salib. Seterusnya, di tantangan untuk kita semua, Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Dan Injil perdamaian melalui kematian Yesus telah diberitakan berkali-kali kepada kita. Apakah kematian Kristus telah membawa pendamaian bagi Anda secara pribadi dengan Tuhan atau tidak?
Saudara masih lagi melakukan dosa, walaupun Injil itu telah diberitakan dari sejak kita kecil, namun tidak membawa perubahan apa-apa dalam hidup kita. Saudara, saya ingin katakan, saudara belum selamat kalau saudara belum percaya, belum menyerah hidup kepada Tuhan. Apakah Anda melihat dosa dan kesalahan Anda diletakkan di pundak Kristus seperti tadi itu di atas bukit Golgota, dan Dia telah menanggung dosa itu bagi kita. Rasul Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Adapun hidupku yang kuhidupi sekarang, bukan lagi aku, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Galatia pasal 20. Jadi adakah saudara sudah berseru untuk diselamatkan dan sudah mendapat anugerah untuk percaya kepada karyanya yang telah selesai di kayu salib bagi pengampunan, damai dan keadilan bagi Anda? Saudara, jika Anda belum datang kepada Yesus, datanglah kepada Dia sekarang. Dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini firman Tuhan. Mungkin keluargamu boleh membuang kamu karena kamu jahat, karena kamu hisap dada, karena kamu seorang pemabuk. Istri kamu boleh buang kamu, tetapi apabila kamu datang kepada Tuhan Yesus, Dia dapat menerima Anda. Jika selama ini Anda adalah penghisap dada, Tuhan berkata kepadamu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang dan bebanku pun ringan. Itu firman Tuhan, saudara, untuk Anda semua berbagi hari ini. Apapun beban yang Anda tanggung selama ini, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu adalah firman Tuhan, saudara. Yesus dengan tegas mengatakan, siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Keluarga kita boleh membuang kita. Satu kali saya dan suami saya di Miri dipanggil untuk pergi minum di 2020. Mereka bilang, Pastor, kami sudah habis akal dengan bapak kepada cucu kami ini. Kami mau membuang dia. Anak saya mau kawin dengan suami yang baru. Hati kami hancur, saudara. Karena dua-dua suami istri itu adalah SIP. Karena suami kepada anaknya itu sudah ketagih dada, keluar masuk penjara. Jadi mereka mau membuang dia, membuang dia dari keluarga mereka. Saudara, kalau keadaan itu terjadi kepada kita, saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa datang kepadaku yang tidak akan kubuang. Oh, begitu banyak ketagih-ketagih dada yang datang kepada Tuhan, dan mereka sungguh dilepaskan, dan mereka sungguh selamat oleh karena Tuhan, saudara. Yang ketiga, Dia terluka untuk menyelamatkan kita. Ayatnya mengatakan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpahkan kepadanya. Anak Allah yang tidak berdosa dan tidak bercela itu turun dari surga menerima hukuman karena kita. Kita yang penuh dosa, penuh kesalahan, dan tidak mempunyai cara untuk menebus diri kita sendiri di hadapan Tuhan Kudus. Tetapi Bapa mengutus anaknya yang tunggal sebagai korban yang paling utama. Dan kematian Kristus membayar harga untuk dosa kita yang lalu, yang sekarang, bahkan yang akan datang. Dia diletakkan di atas salib seperti penjahat biasa, supaya saya dan saudara ada tempat di surga. Inilah keindahan. Yesus menanggung segala hukuman karena kita. Dia dipukul, Dia diludahi, Dia diejek untuk menjadi pendamai bagi saya dan saudara. Namun Dia tidak melarikan diri. Yesus adalah Tuhan. Jangan lupa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Dia boleh memerintah satu kali firman-Nya saja, malaikat Tuhan akan turun berjuta-juta ribu, berlaksa-laksa untuk mengambil Dia dari tengah orang-orang yang menjahatkan Dia, bahkan yang memukuli Dia.
Namun Yesus tidak melakukan itu, saudara. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai dia mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Jadi dia datang untuk menyelamatkan kita semasa kita masih jauh darinya. Oke. Seterusnya kita pergi ke 4. Yesus terluka untuk menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Masih di dalam ayat yang tadi itu. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah. Ada beberapa debate orang buat masalah yang ini. Mereka bilang ini adalah spiritual healing atau physical healing. Mereka pikir itu adalah kesembuhan ilahi saja, bukan kesembuhan jasmani. Tetapi ada beberapa ahli teolog juga mengaku bahwa ayat ini refer to body, ya, pada spiritual and also physical, kepada tubuh ini bahkan kepada jiwa ini, pada roh kita. Saya menyaksikan seorang perempuan disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Masa itu saya masih kecil, masa anak-anak yang hafalan ayat itu. Kamu tahu itu mediang tamak galang kan? Tahu ah? Mediang tamak galang itu yang pernah menjadi presiden SMI dulu. Pernah kan Pak? Pernah ya? Jadi dia ini pergi ke Lumpusan. Kampung kami itu dulu Lumpusan, pas dulu Lumdungan, baru datang Kakus pas Oke. Masa itu ada seorang perempuan yang bernama dia Wi Imut. Masa itu saya masih kecil, saya pergi mengunjungi rumah Mak Imut ini. Dia sangat nipis, sudah lama betul-betul sakit. Memang tidak dapat bangun dari tempat tidur. Saya dan ibu saya pergi melihat karena dia saudara sebelah mak saya. Jadi masa itu saya tengok, saya ikut mak saya. Memang dia hampir mati. Tapi lawatan ada dari pusat. Ini tamak galang datang. Dia datang, ada kebaktian. Orang mengusung dia, bawa pakai apa itu? Ikan. Orang bawa dia. Saya ada duduk di depan dengan bapak saya. Saya duduk di pangkuan dia. Wah, ini tamak galang bawa mereka berdoa, mengucap syukur pada Tuhan, memuji Tuhan dengan mengatakan, bilurnya, 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 sungguh heran, bilurnya, bilurnya, membawa kesembuhan, asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Apa lagi? Karena Tuhan Yesus tertolong. Nah, kamu tahu ibu ini apa itu? Bangun. Dia bangun dari tempat tidur. Masa saya lihat. Lepas dia bangun, dia berdiri. Ibu yang saya lihat pernah tidak dapat buat apa-apa. Dia berdiri. Lepas berdirinya lagi, Allah kuasa lakukan bilurnya. Terus berjalan, saudara. Terus berjalan. Mata saya lihat. Ini kematian Yesus, bilur-bilur Yesus ini bukan saja menyembuhkan kita dari dosa. Dia juga menyembuhkan penyakit kita, saudara. Real penyakit kita. Macam sakit perut, macam sakit ibu ini, lumpuh. Dia boleh berjalan. Sungguh luar biasa. Saya lihat itu dengan mata kepala saya sendiri. Oh, banyak sekali orang bertobat. Orang yang mabuk-mabuk dari pagi sampai ke malam mabuk bertobat, saudara. Tuhan menyelamatkan ribuan jiwa pada hari itu. Ratusan jiwa pada hari itu. Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyembuhkan tubuh, jiwa, dan roh pada hari itu. Oleh karena Yesus telah terluka untuk kita. Bilur-bilurnya itulah yang menyelamatkan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Asal percaya kepada Tuhan. Oke, seterusnya. Kesembuhan seseorang pendosa tidak terletak pada dirinya sendiri. Ya betul. Bukan terletak pada dirinya. Bukan apa yang dia rasakan.
bukan apa yang dia lakukan, atau apa yang dia ikrarkan, atau apa yang dia janjikan. Semuanya sama sekali tidak. Hanya oleh darah anak domba, hanya di Golgota, Yesus Kristus telah menanggung penderitaan kita itu. Karena itu oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Haleluya. Yang terakhir, Yesus terluka agar kita bertobat. Ya, kita boleh mendengar tentang Yesus dari kita kecil, tetapi kalau kita tidak bertobat, saudara, keselamatan tinggal keselamatan, Injil tinggal Injil. Tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada kesembuhan di dalam hidup kita kalau kita secara pribadi tidak menerima dan tidak bertobat dari segala dosa kita. Ya, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi kejahatan kita ditimpahkan atas Yesus. Nah, kita seperti domba yang tersesat, tidak tahu jalan balik. Kita hidup menurut kehendak hati dan keinginan kita yang berdosa. Mari kita lihat gambar ini. Ya, Yesus memanggil kita untuk bertobat dari segala dosa kita. Inilah hati kita. Kalau Injil itu belum ada dalam hidup kita, walaupun Yesus sudah mati di atas kayu salib, tetapi Yesus masih di luar. Kita belum ada perubahan lagi di dalam hidup kita. Kita masih hidup di dalam kegelapan. Oleh karena Roh Kudus belum masuk, firman Tuhan belum masuk, salib Tuhan belum menjadi pendamaian bagi kita. Seterusnya, apakah dosa-dosa? Antara lain, ini contoh saja, yaitu kecokakan, kesombongan yang di dalam hati kita, sebagai burung merah kita lihat tadi. Karena dosa inilah dosa yang utama yang Lucifer lakukan. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan kedua, Adam dan Hawa melakukan dosa kesombongan ini, sehingga mereka mau seperti Tuhan. Jadi orang-orang sekarang pun, ya, termasuk orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan, melakukan dosa yang sama. Dosa kesombongan ini melanda siapapun juga. Mengapa kesombongan membuat kita tidak dapat menerima teguran Tuhan di dalam hidup kita? Walaupun kita mendengar firman Tuhan dari ratusan pendeta yang hebat, ratusan para dokter teolog yang hebat, jikalau kita penuh dengan kesombongan, kita tidak dapat merendahkan diri kita, karena kita belum bertobat dari kesombongan, dan hidup kita tidak dapat diubahkan. Jadi di Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Allah menentang kesombongan. Seterusnya, keras kepala. Kalau kita keras kepala, kita mendengar Injil, kita mendengar Yesus mati bagi kita, kita adalah seperti kambing yang keras kepala. Dia sukar untuk dibimbing. Seterusnya, seringkali kita memuas keinginan kita dan jalan kita menuju kebinasaan, karena kita keras kepala dan tidak mau mendengar Tuhan dan tidak mau bertobat. Nah, kepada anak-anak sekalian yang di sini, bagaimana dengan mengikuti nasihat ibu bapak? Apakah Anda senang untuk dibimbing dan mengikut? Apakah Anda selalu berontak di dalam hati terhadap pesan dan nasihat ibu bapakmu? Bagaimana dengan menaati firman Tuhan? Apakah kita menaati firman Tuhan setiap hari? Itu pertanyaan bagi kita. Jika tidak, kita adalah seperti kambing yang keras kepala, ya. Yang ketiga, hawa nafsu jahat. Ini contoh-contoh kejahatan di mana kita harus bertobat. Babi adalah binatang yang paling rakus, najis dan kotor. Kesenangannya menggali-gali lumpur dengan moncongnya sehingga seluruh tubuhnya berlumuran kotoran. Nah, Allah berfirman, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini adalah semua dosa yang menajiskan kita di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara, periksa diri kita, periksa hidup kita. Kalau kita masih melakukan salah satu atau dua dari semua dosa-dosa ini,
Tuhan mengundang kita untuk bertobat dari jalan kita yang penuh dosa. Bagaimana dengan memikirkan perselingkuhan bagi bapak-bapak? Bagaimana matamu yang suka melihat wanita lain dan membawa bayangannya ke tempat tidurmu? Bagaimana dengan suka lihat gadis-gadis terus menginginnya? Demikian juga sebaliknya, perempuan yang berzina di hati dengan pemuda impiannya. Nah, kalau ini masih ada di dalam jemaat Tuhan, artinya saudara, kamu belum bertobat dan hidupmu yang dulu. Pada saat ini Tuhan berfirman, marilah kepadaku. Marilah. Yesus mengetuk pintu hatimu. Dan yang keempat, kemalasan. Kura-kura melambangkan, yaitu binatang yang sangat lambat dan tidak suka dinasihati. Kalau ia didorong, ia lebih cepat bergerak. Kalau ia didorong untuk lebih cepat bergerak, ia mendongkol lalu berhenti dan memasukkan kepalanya ke dalam botolnya. Apa pastor ada satu sana kan? Apa nama itu pastor? Kura-kura. Coba kamu cucuk dia. Makin terus dia masuk kepala ke dalam kan? Macam tu. Ada jemaat Tuhan yang macam tu. Pastor bilang mari kita pergi kebaktian doa. Terus dia masuk ke dalam. Tidak mau maju. Dia selalu lalai dengan tugasnya. Baik sebagai pelayan, sebagai ibu dan sebagainya, selalu lalai. Dia tidak mau membuat kerjanya. Dia acuh tak acuh, apatah lagi tentang keselamatannya dia. Bertobat Tuhan bilang, makin dia tidak mau bertobat. Nah, ini adalah sikap yang Tuhan tidak mau. Kebiasaan buruknya sering menunda-nunda, yang melalaikan kewajiban dan tidak mempedulikan dorongan dan nasihat. Oke. Allah berfirman dalam Alkitab, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini selalu ada di dalam jemaat Tuhan. Kita tahu, oh ini baik, ini yang harus dibuat, oh ini yang tidak harus dibuat, tetapi kita melalaikan. Maka kita berdosa ikut ayat ini sekarang. Nah, seterusnya, kemarahan. Ini binatang. Ini saya dan pastor pergi ke Surabaya. Ya, masa dia sekolah, graduate, kami sempat masuk ke safari ini. Ya, ada ini apa nama dia? Harimau. Selalu dilambangkan sebagai apa ya? Kemarahan. Terus. Oke, harimau adalah binatang buas yang sangat kejam. Nah, ia tidak mempunyai belas kasihan terhadap mangsanya. Di dalam jemaat Tuhan ada orang seperti ini. Kalau dia marah, dia tidak peduli siapa-siapa lagi. Dia mau terkam semua, ya. Dia memakai kemarahan itu dalam hidupnya. Memendam rasa marah, cemburu dan benci tidak baik bagi seorang percaya. Sewaktu-waktu hal itu akan meletus, lalu kita marah seperti harimau yang mengamuk, yang setiap saat dapat menerkam dan mengoyak-ngoyak mangsanya. Kepahitan berakar terus dan sangat mendalam di hati. Itu adalah kemarahan. Ada kepahitan yang luar biasa di hati. Ada kecemburuan, ada iri hati, ada kebencian dan sebagainya. Akhirnya dia mengamuk seperti harimau yang lapar. Saudara, kita harus bertobat dari kemarahan, kepahitan, kecemburuan, kebencian dan dendam dan kekejaman. Karena itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Oke. Suka berbohong. Jangan pikir suka berbohong itu adalah satu hal yang tidak kurang baik. Itu adalah sangat jahat di hadapan Tuhan. Mengucap kata-kata manis tetapi dia menipu, mengkhianati sesamanya. Dia makan sesamanya dari dalam. Dia pura-pura menjadi sahabat orang, tetapi di belakang orang itu dia menjahatkan dia. Nah, ini adalah sifat-sifat yang bukan Kristen, yang bukan milik Kristus. Berpura-pura. Pendusta akan tinggal di luar kerajaan Allah. Ini firman Tuhan. Pembohong, penipu, penipu muslihat, pemfitnah, munafik, saksi dusta adalah dosa. Nah, ada ayat-ayatnya di situ ya. Sikap suka mencuri, suka mencuri barang orang lain, nanas orang lain kah, sawit orang lain kah dan sebagainya. Dia curi. Ini sikap suka mencuri. Apakah masih ada di dalam jemaat Tuhan? Mencuri nama, mencuri harta, mencuri tulang kalau dia kerja, kalau ada bos saja. Kalau bos tidak ada, oh dia duduk. Mencuri.
kemuliaan Tuhan, mencuri hak orang lain, mencuri hasil kerja orang lain. Jadi mencuri itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan berfirman, jangan mencuri dan jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, ini peringatan Tuhan pasal mencuri. Jadi jemaat Tuhan, kalau ada yang masih mencuri di dalam jemaat Tuhan, Tuhan berfirman, bertobatlah engkau hari ini. Aku telah datang dan mati bagimu. Jadi bertobatlah dan terimalah Yesus masuk ke dalam hidupmu, karena hanya Tuhan dapat mengusir kejahatan dari dalam hidup kita. Karena apabila salibnya sudah ada di dalam hidup kita, salibnya itu berkuasa mengusir segala kejahatan. Firman-Nya berkuasa mengusir kegelapan, dosa yang ada dalam hati kita. Kita lihat sinar yang mulai masuk ke dalam hidup orang ini, ya. Roh Kudus-Nya membawa terang di dalam hidup kita. Karena itu kalau kita sudah bertobat, kita harus tetap dengan Tuhan, tetap ada connection, tetap ada hubungan dengan Tuhan. Yesus menyelamatkan jiwa kita. Kita lihat gambarnya seterusnya. Kita dapat melawan yang jahat, kita mempunyai kesucian hidup, kita ada sukacita, kita ada kasih yang sejati yang tidak pura-pura. Nah, itulah hasil dari apa yang Yesus kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Jadi kesimpulannya saudara, Yesus terluka karena saya dan saudara, agar mengubah kehidupan kita, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, bahkan memberkati dan memberikan pengharapan baru. Yesus telah membayar harga bagi dosa-dosa kita. Dia yang benar dan sempurna itu, dan tanpa dosa, rela dikutuk, dituduh, difitnah, menderita dan mencurahkan darahnya seperti domba sembelihan, supaya saya dan saudara dibebaskan. Jadi terimalah Dia sebagai juru selamatmu pada hari ini. Buktikan pertobatanmu itu, ikuti Dia dan layani Dia. Saya ingin tutup dengan sebuah kesaksian yang luar biasa. Kesaksian ini adalah, kita lihat di depan, nama perempuan ini adalah Virginia Vira Linturan. Wanita malam bertobat, terima Tuhan Yesus, kutuk pun berubah menjadi berkat. Jadi wanita ini saudara, kalau kamu mau dengar kesaksiannya, kamu pergi ke YouTube channel TV Miracle, ini ada. Kamu type saja apa yang saya bantu. 12 tahun dia sudah tidur dengan lelaki. 12 tahun saudara, dia sudah tidur dengan lelaki yang jadi suaminya hari ini. Ya, dia makan obat-obatan terlarang, dadah. Dia pelayan di pub. Mula-mula dia pelayan di pub. Akhirnya suaminya bilang, kamu pergi batu menari telanjang. Kita sekarang ini di Jakarta tidak ada duit, jadi dia menari telanjang. Bukan setakat menari telanjang, akhirnya dia melayani uncle-uncle yang datang di pub, melayani di hotel-hotel. Dia banyak duit. Kalau dia balik, yang penting itu dia tidak. Dia bilang, saya tidak mengkhianati suami saya, yang penting kami dapat makan. Suaminya merelakan. Ini kejahatan yang mereka buat. Dia minuman keras, dia mencuri, dia melakukan perzinahan. Saudara, kamu tahu, ini hidup orang ini saudara. Dia belum kenal Tuhan, tapi Tuhan menyatakan dirinya kepadanya. Dia bilang, Vira, kamu harus bertobat. Dari singkat kata, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana saya bertobat? Terima Yesus masuk ke dalam hatimu, mengaku bahwa Yesus telah mati bagimu. Jadi saudara, dia terima Yesus. Dia terima Yesus di dalam hidupnya. Dia tinggalkan semua perkara ini saudara. Baik uang-uang yang dia telah dapat di Jakarta, di Bali, di mana-mana, karena pergi tidur dengan uncle-uncle yang kaya itu, dengan menari telanjang itu, dia berikan semuanya. Dia beri kepada anak-anak jalanan, sehingga dia tidak ada apa-apa pun lagi. Dia dan suami dia bertobat saudara. Ini adalah karena dia tahu Yesus telah mati bagi dia. Akhirnya apa yang mereka buat untuk makan? Mereka kutip sampah, kutip botol jual. Hasil dari kutip-kutip sampah yang tip-tip itu, mereka dapat makan. Sekarang mereka menjadi penginjil jalanan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa di Indonesia. Kamu tahu, selepas itu dia adalah seorang Muslim. Dia beritahu kepada ibunya, ibu, saya sudah jadi Kristen. Ibunya mengutuk dia, mulai sekarang kata ibunya, kamu tidak akan beranak lagi.
Saya kutuk kamu, kamu tidak akan ada anak lagi. Karena ibunya marah, dia masuk Kristen dengan kawin dengan orang Kristen. Tapi dia bilang, Bu, salah itu. Kalau ikut firman Tuhan, ibu itu harus berkati. Dan kalau ikut firman Tuhan, Tuhan tidak dengar doa yang dikutuk-kutuk itu. Tuhan mendengar doa orang benar. Saya akan buktikan ibu bahwa kutukanmu itu tidak dekat dengan, tidak kena saya. Kamu tak balik undang, kata ibunya. Selepas ibu balik undang mengutuk dia, maka balik undang. Jadi apa? Dia bilang. Tapi dia berkeras mengatakan, itu tidak akan kena dengan saya. Itu hari 2 waktu dia call ibunya. Pada waktu itu dia berdoa, minta Tuhan memberkati rahimnya. Pada hari itu dia pergi ke kebaktian. Oh, ada pendoa macam tabi-tabi kan? Baru bapak pendoa itu pegang macam ini. Vira katanya, doa kamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Sedangkan Vira tidak memberitahu ini bapak yang dia berdoa minta anak. Kamu tahu saya berdoa? Tahu. Saya tahu apa yang kamu doakan, kata ini bapak dengan dia. Nah, pergi kamu cek, kata dia. Pergi dengan cek dokter. Baru kedua balik, terus pergi ke tempat ambil kit tuh untuk cek kandungan. Betul saudara. Dia berteriak haleluya, haleluya. Baru suami dia sampai heran. Kenapa dia haleluya, haleluya di dalam jamban? Ya, dia lihat dia sudah mengandung. Kutuk ibunya tidak kena pada dia. Dia bertobat, dia diberi kelimpahan, diberi anak oleh Tuhan. Jadi kita lihat ini. Bertobat dari dunia malam, kutuk pun dia diberkat. Setelah itu saudara, dia mau confirm bila itu terjadi di rahimnya. 2 minggu selepas itu dia pergi coba dokter. Karena saya tidak tahu bila saya mulai mengandung. Jadi dokter scan, baru dia dia sukat semua, measure semua. Dia bilang 2 minggu yang lepas kamu mengandung. Nah, pada saat ibunya mengutuki dia, apa yang terjadi? Berkat Tuhan turun. Karena Tuhan mengurapi setiap anak-anak yang percaya kepada dia. Nah saudara, itulah kehebatan bilur-bilur Yesus ini. Kelukaan Yesus untuk kita di atas Kalvari itu memberi berkat bagi kita. Mari kita berdiri semua. Kami akan membawa nyanyian yang tadi. Dan jemaat Tuhan boleh ikut. Oke, kita akan menyanyi nyanyian ini sebagai respon kepada firman Tuhan. Sekian lama aku berjalan Tuhan, menyusuri jalan penuh dosa. Mari maju semua anak-anak supaya kita dapat berdoa untuk jemaat Tuhan. Ya. Selepas ini nanti kita akan terus tutup, kata pastor. Oke, mari maju ke depan. Ini adalah satu respon kita, apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Saudara, setelah saya percaya pada Tuhan, menyerah hidup kepada Tuhan, tahu bahwa Yesus mati bagi saya mengambil keputusan, Tuhan, saya mau melayani Engkau seumur hidup saya. Saya memilih untuk melayani Tuhan dalam hidup saya. Sekalipun saya meninggalkan ibu bapak saya, sekalipun saya meninggalkan kekasih hati saya untuk melayani Tuhan, Tuhan memberi yang terbaik bagi saya. Saya mengatakan saya tidak mau kawin dengan orang yang bukan pastor. Saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya. Dan Tuhan memberi yang terbaik. Suami saya yang sangat baik dengan saya. Saya tidak berapa sehat. Dia yang cuci pinggang, dia yang jemur kain. Sekarang ini di lawas ini saya selalu sakit pinggang, tapi dia selalu menolong saya. Itulah kebaikan Tuhan bagi saya. Dan saya percaya setiap orang yang ambil langkah iman untuk menyerah hidup kepada Tuhan, Tuhan mempunyai rancangan bagi Anda. Yang pasti Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sekian lama aku berjalan Tuhan. Sekian lama aku berjalan Tuhan, menyusuri jalan penuh dosa.
Yesus telah datang ke dunia ini. Dia telah dilukai karena kita, karena kejahatan kita, karena pemberontakan kita. Dia telah memberitakan kasih yang bersyukur. Apakah Anda masih mengangkat Yesus dari hidup Anda yang jauh dari Tuhan?
Apakah pelukan itu sia-sia dalam hidup kita hari ini? Setelah kita disembuhkan, jangan kita lukakan Yesus kedua kalinya dalam hidup kita karena perbuatan kita yang tidak berkenan kepadanya. Cukuplah Yesus terluka dan menderita untuk sekali buat selama-lamanya. Tidak ada Tuhan lain dan Allah lain yang sanggup meluka untuk kita karena dosa kita. Hanya Yesus, hanya Allah itu mengasihi kita. Jikalau selama ini Anda masih melukakan Yesus dalam diri Anda karena perbuatan-perbuatan tidak berkenan kepadanya, saat ini mari kita serahkan hidup kita supaya luka Tuhan itu benar-benar menyembuhkan hidup kita. Bapa surgawi, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Tuhan kami telah mendengar firman-Mu. Engkau telah diluka sehingga wajah-Mu tidak dikenal oleh orang. Itu karena pelanggaran kami, karena kejahatan kami, karena dosa kami, supaya kami diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Karena luka-luka-Mu Tuhan kami telah selamat. Kami menjadi anak-Mu. Kami telah dibebaskan dari dosa kami. Kami telah diampuni. Kami telah diberkati. Namun Tuhan, ampuni kami Tuhan, seringkali kami melukakan Engkau. Bukan 2 kali, 3 kali, bahkan banyak kali. Tuhan, hamba berdoa pada hari ini, biarlah kami melihat luka-Mu itu adalah luka yang sangat dalam, yang tidak dapat ditanggung sebenarnya oleh siapapun di dunia ini. Dan yang kami lakukan hari ini adalah kami hidup untuk Tuhan. Kami hidup untuk melayani Tuhan. Kami hidup untuk menyembah Tuhan. Kami hidup untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu dan kami semua hari ini. Agar mulai hari ini Tuhan, kami tidak pernah akan melukakan Engkau lagi dalam hidup kami. Kami tidak pernah menyakitkan Engkau lagi Tuhan. Tetapi tolong kami untuk menyenangkan Engkau. Tolongkan kami untuk memuliakan Engkau sahaja dalam hidup kami. Melayani Engkau. Karena kami telah Engkau beli dengan harga yang lunas Tuhan. Berkati kami Tuhan, keluarga kami dari tempat ini pada hari ini. Di mana kami akan pergi sepanjang minggu ini dalam tugas kami, dalam pekerjaan dan dalam pelayanan kami. Tuhan pelihara kami, jaga kami. Berkati usaha jemaat-Mu di tempat ini. Apapun jenis pekerjaan mereka, apapun jenis tugas mereka, Kau berkati. Ladang mereka, tanaman mereka, baik pekerjaan di pihak kerjaan dan swasta, Tuhan terus berkati. Dan secara khususnya hamba-Mu yang melayani di tempat ini, Tuhan berkati mereka menjadi alat Tuhan yang menyegarkan jiwa umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkat dan anugerah Tuhan bersekutu Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan dan pengucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk dan pastor katakan kebaktian kita yang sampai di sini. Dan Tuhan memberkati kita bertemu lagi pada waktu dan masa yang akan datang. Oke, sambil kita berjalan, sambil saya bercakap. Oke, sekali lagi terima kasih untuk tim pelayanan dari Mens Lawas, dikirim tapi kami dari Burusua untuk seluruh warga kampus yang ada.
Jadi Tuhan memberkati kalian baik yang berkuliah, baik hamba Tuhan yang melayani di sana. Tuhan memberkati kalian. Ulanglah dengan damai sejahtera Allah yang akan menyertai kita, mengikat eratkan kita sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada ucapan lain yang dapat kami ucapkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Itu saja.